Halo semuanya, perkenalkan saya Ardani Latifah Hanum. Saya dosen di Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi. Dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memberikan bantuan keramas kepada pasien. Tujuan dari pemberian keramas ini adalah agar kita bisa menjaga kebersihan kulit dan rambut pasien sehingga pasien merasakan nyaman. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah kondisi pasien. Contohnya pasien-pasien yang mengalami gangguan mobilisasi seperti pasien stroke, cedera, atau pasien nyeri sehingga membutuhkan bantuan kita untuk keramas. Yang kedua adalah pasien yang memang dianjurkan untuk imobilisasi karena pergerakan bisa mengganggu hemodinamika pasien. Sebelum kita mulai demonstrasi, saya akan menyampaikan beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk memberikan bantuan keramas. Yang pertama, kita membutuhkan 3 handuk besar, kemudian 1 handuk sedang. Kita juga akan menyiapkan apron, masker, penutup telinga agar tidak ada air yang masuk, shampoo, hand wrap untuk cuci tangan, sisir, sarung tangan, dan juga perlak. Kita akan menggunakan 2 perlak, 1 perlak besar untuk kita buat talang air, yang satu untuk di bagian bahu dan juga kepala pasien. Selain itu, kita juga harus menyiapkan air. Kita menggunakan 2 baskom. Suhu air akan kita sesuaikan dengan kenyamanan pasien. Dan juga 1 ember untuk menampung air kotor sisa dari keramas. Saya sudah mengkaji kebutuhan pasien bahwa pasien membutuhkan bantuan keramas. Saya sudah menyiapkan alat. Saya sudah menyiapkan air sesuai dengan suhu yang pasien inginkan. Dan saya akan mempraktikkan cuci tangan 6 langkah. Dan saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, saya Perawat Hanum. Boleh minta tolong disebutkan nama dan tanggal lahir? Saya cek. 35 tahun. Oke, Pak Andi 35 tahun. Oke, sudah betul nggih. Pak Andi, tujuan saya kemari adalah untuk membantu Bapak keramas karena sudah 5 hari nggak keramas. Nanti tujuannya agar kulit kepala dan rambut Pak Andi nanti bisa bersih dan Pak Andi bisa nyaman. Nanti kita akan lakukan di sini aja prosedurnya. Nanti saya akan minta Bapak untuk sedikit bergeser. Waktunya sekitar 10 menit. Apakah setuju? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Pak Andi, apakah menghendaki menggunakan shampoo dari rumah atau dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit aja. Kalau gitu saya siapkan dulu alatnya. Saya tutup tirainya. Pak Andi, permisi. Nanti saya minta tolong Pak Andi agak sedikit bergeser kepalanya ke saya. Nanti kakinya boleh sedikit bergeser ke sana. Saya bantu ambil bantalnya ya. Ya. Oke, permisi. Oke, sip. Nah, udah. Pertama, kita letakkan handuk dan juga perlak di bawah pundak dan juga kepala pasien agar airnya tidak membasahi kasur. Permisi ya Pak, bisa agak sedikit miring sebentar. Oke, saya bantu ya. Ya, sip. Maaf, permisi. Berikutnya kita akan membuat talang air dengan menggabungkan antara handuk dan juga perlak besar. Kita agak sedikit gulung handuknya. Nah, udah selesai talangnya. Kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian kita akan letakkan di bawah leher pasien. Namun sebelumnya, kita letakkan dulu handuk kecil.
Permisi ya Pak, saya bantu letakkan handuk kecilnya di sini. Oke. Permisi Bapak, boleh diangkat sedikit? Oke, sudah, boleh ditaruh lagi. Nah, kita pastikan perleknya membentuk talang karena tadi sudah ada handuknya ya. Kemudian semuanya masuk ke dalam ember sehingga semua air nanti akan bisa masuk ke dalam ember. Ya. Setelah itu kita bisa mulai memberikan handuk di atas dada pasien. Permisi ya Pak, saya letakkan handuk di sini. Nanti kalau misalnya airnya terciprat di muka, nanti bisa dilap menggunakan ujung handuknya. Permisi ya. Sebelumnya Bapak mau pakai penutup telinga kah? Enggak. Oh nggak pakai? Oke baik. Kalau misalnya pasien menghendaki, pasien bisa menggunakan penutup telinga. Baik, kita mulai. Oke, baik. Kita mulai ya Pak ya. Permisi. Kita mulai dari bawah. Di sebelah sini kita bisa agak lipat telinganya agar nggak terkena di telinganya. Oke. Sambil kita sedikit gosok. Ini siapa ya? Permisi ya Pak ya. Ketika rambut pasien semua sudah basah, kita berikan shampoo. Caranya, kita letakkan shampoo-nya dulu di telapak tangan kita. Kita sedikit kasih air. Setelah berbusa, kita pijatkan ke kulit kepala pasien. Ini ya Pak ya, kita mulai dari bagian bawah, kemudian ke samping. Jika sudah, maka kita bilas. Mulai dari bawah juga sama seperti tadi ketika kita membasahi air. Maaf ya Pak ya, saya sedikit angkat. Masih. Untuk bagian yang dekat mata, kita lindungi matanya agar airnya nggak nyiprat ya. Sebelah sini. Oke. Baik, kita pastikan bahwa sudah tidak ada busa dan kulit kepala pasien sudah bersih. Setelah itu, kita keringkan rambutnya. Caranya, kita ambil talangnya. Permisi ya Pak ya, agak sedikit diangkat. Ya, taruh sininya. Kemudian, kita keringkan dengan handuk yang tadi sudah kita siapkan. Oke, boleh ditaruh kepalanya. Sip. Dah. Permisi ya Pak ya.
Jika sudah, maka kita bisa bantu pasien untuk sisir sebelum nanti kita posisikan pasien seperti semula. Permisi ya Pak, saya izin bantu sisir. Jika rambut pasien pendek, kita bisa mulai dari atas. Kalau pasien rambut panjang, kita bisa mulai dari ujungnya ya. Bapak apakah menginginkan model rambut tertentu untuk disisir? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Baik, ini Bapak kita sudah selesai. Saya izin menaruh kembali bantalnya. Oke. Permisi ya Pak ya, sebentar. Oke. Kasih. Oke. Apakah sudah nyaman? Oke, Pak Andi, ini kegiatan mandinya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Tadi saya lihat juga kulit kepalanya Pak Andi bersih. Kebetulan ini udah mau jam siang obat siang. Nanti saya akan kemari 2 jam lagi untuk membantu memberikan obat siang. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak. Nggak ada. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Oke. Saya membereskan alat. Kemudian saya cuci tangan. Kemudian saya melakukan dokumentasi. Saya perawat Hanum telah memberikan bantuan keramas kepada Bapak Andi 35 tahun. Pasien menyatakan nyaman, kulit kepalanya bersih, dan 2 jam lagi saya akan kembali untuk memberikan obat siang. Tanda tangan, nama terang.